Berita terbaru dari Danpio Channel. Perni Hasan ragukan hasil tes DNA Denny Sumargo. Dokter forensik RSCM tidak mungkin salah. Melansir Serambi Newscom, DJ Perni Hasan kembali menjadi sorotan publik setelah postingannya terkait meminta tes DNA lagi ke Denny Sumargo. Pertanyaannya, siapa yang mengganggu? Saya tidak mengganggu kok. Saya sadar dia Densu sudah bahagia sama pasangannya yang sekarang, kata Perni Hasan dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 29 bulan 8 2023. Perni Hasan membenarkan dan menghargai hasil tes DNA pertama yang dijalani mereka sejak tahun 2014. Namun ia belum puas karena belum menemukan ayah biologis dari anaknya. Tes DNA lagi ini hanya untuk perbandingan saja, ucapnya. Alasan Perni Hasan kembali mengusik tentang tes DNA lagi karena Densu terus mengungkit persoalan mereka di masa lalu serta tes DNA yang pertama. Anak saya sudah umur 11 tahun, sudah main sosmed, sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia, malah terus-menerus diungkit, jelas Perni Hasan. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak ingat menjadi ingat, tambahnya. Jeffrey Simatupang, kuasa hukum Perni Hasan, merasa keinginan tes DNA lagi dari kliennya adalah hal yang wajar. Seorang ibu yang mencari sosok ayah biologis dari anaknya. Sampai hari ini, Perni Hasan masih berjuang untuk memperjuangkan siapa ayahnya. Dari perjuangannya, apakah salah ibu ingin melakukan tes DNA? Kata Jeffrey Simatupang. Jeffrey Simatupang menambahkan dalam postingan kliennya, Perni Hasan tidak pernah menyudutkan pihak manapun, serta meragukan hasil tes DNA yang pertama. Asumsi yang berkembang, Perni Hasan menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak ada tuduhan pada seseorang atau pihak rumah sakit. Ini intinya, ujar Jeffrey Simatupang. Dikutip dari Tribun News, Dokter forensik RSCM buka suara perihal DJ Perni Hasan yang meragukan hasil tes DNA pertama Denny Sumargo. Perni Hasan ingin mengulang kembali tes DNA anaknya dengan Denny Sumargo. Hal itu lantaran hasil tes DNA dari RSCM menunjukkan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak Perni Hasan. Saat menjadi bintang tamu YouTube dari Richard Lee, Dokter forensik RSCM Jakarta, Ade Firmansyah Sugiarto, berikan tanggapan terkait hal ini. Menurutnya, hasil tes DNA tersebut tidak mungkin salah. Ia pun menjelaskan tahapan dari proses tes DNA dan keakurat hasilnya. Secara gamblang, Dr. Ade menyebut hampir tidak ada kemungkinan kesalahan dalam proses maupun hasil dari tes DNA Denny Sumargo dan Perni Hasan yang pertama. Diakui olehnya bahwa laboratorium yang dipakai untuk melakukan tes DNA merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025, yakni laboratorium tersebut merupakan standar internasional, di mana laboratorium yang terakreditasi ISO ini akan memberikan hasil tes DNA yang independen dan terpercaya. Oleh sebab itu, Dr. Ade secara tegas mengatakan bahwa hasil tes DNA tersebut tak mungkin salah. Harusnya tidak mungkin salah, jawab Dr. Ade. Sontak jawaban Dr. Ade pun membuat Richard Lee selaku host dalam podcast tersebut penasaran.
Dengan berseloroh, ia kembali menanyakan apakah terdapat peluang tertukar dalam hasil tes DNA tersebut. Ya, kayak sinetron gitu, ketuker-tuker. Misalnya pas karyawan labnya itu ditukerin gitu, tanya Richard Lee. Lagi-lagi Dr. Ade dengan tegas menjawab, kemungkinan besar itu tidak ada. Seharusnya tidak, dan itu tidak mungkin, timpal Dr. Ade. Dr. Ade mengatakan bahwa hasil yang diperiksa oleh laboratorium tidak bergantung pada laboratorium yang melakukan pemeriksaan saja. Namun terdapat banyak tahapan dan individu yang terlibat di dalamnya, seperti pengambilan sampel oleh dokter yang kompeten maupun petugas laboratorium yang sudah ahli. Tapi begini ya, kalau saya selalu sampaikan bahwa hasil yang diperiksa oleh lab dari laboratorium itu saja, mulai dari saat pengambilan pertama, pengambilan itu apakah diambil oleh dokter yang kompeten, lanjutnya. Kemudian sampel tersebut juga harus direservasi dan diperlakukan seperti barang bukti forensik. Sampel tersebut sempat dijaga keasliannya dan tidak terkontaminasi maupun tidak tertukar. Sampel itu juga harus dipresentasi dan kemudian diperlakukan seperti barang bukti. Jadi dijaga keasliannya, tidak terkontaminasi, tidak tertukar, imbuhnya. Setelah melewati prosedur tersebut, barulah sampel dikirimkan ke laboratorium. Pihak laboratorium juga akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaiannya dengan syarat-syarat yang sudah ada. Ada prosedurnya, semuanya baru dikirimkan ke laboratorium, lanjut Dr. Ade. Laboratorium pun begitu mendapatkan sampel dari kami pasti dilihat itu sudah sesuai atau tidak dengan semua syarat-syarat tadi dan sudah disegel dengan baik, pungkas Dr. Ade. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?